Kamu pikir tubuh yang terlihat sehat adalah tanda hidupmu baik-baik saja. Sahabat, justru disitulah sering tersembunyi beban paling berat. Kamu masih bisa bekerja, tertawa di depan orang lain, bahkan bercermin tanpa melihat luka apapun. Tapi saat malam sunyi datang, ada rasa sesak yang tak bisa kamu jelaskan. Seolah tubuhmu berjalan, namun jiwamu tertinggal entah di mana. Ada kelelahan yang bukan dari otot, ada pusing yang bukan dari kepala. Ini bukan tentang penyakit yang bisa diukur alat medis, melainkan tentang energi hidup yang perlahan menipis. Banyak orang seusiamu 30 hingga 50 tahun berada di fase ini. Tampak kuat, tapi rapuh di dalam. Kamu tidak lemah, sahabatku. Kamu hanya terlalu lama memaksa tubuh menanggung beban jiwa. Dan anehnya, semakin kamu terlihat baik-baik saja, semakin dalam hidup terasa berat. Di sini, ada sesuatu yang ingin disadarkan oleh kehidupan dengan cara yang sangat halus. Sahabat, kamu mungkin merasa hidup ini berat karena tanggung jawab, ekonomi, keluarga, atau usia yang tak lagi muda. Tapi coba renungkan perlahan, apakah benar itu penyebab utamanya? Banyak orang dengan masalah serupa justru bisa berjalan lebih ringan. Yang membedakan bukan situasinya, melainkan cara jiwa memikulnya. Ketika jiwa tidak lagi didengar, tubuhlah yang akhirnya bersuara. Ia memberi sinyal lewat cepat lelah, sulit tidur, mudah tersinggung, atau kehilangan semangat tanpa alasan jelas. Ini seperti lampu indikator yang menyala, tapi kamu memilih menutupinya dengan kesibukan. Lao Tzu pernah berkata, jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Sahabatku, di mana jiwamu tinggal hari ini? Tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu melompat-lompat dan ruhmu menunggu untuk dipanggil pulang. Kamu menganggap istirahat cukup hanya dengan tidur dan liburan, padahal jiwa tidak pulih hanya dengan memejamkan mata. Jiwa pulih ketika didengar, diterima, dan dipeluk dengan kesadaran. Banyak dari kita dibesarkan untuk kuat secara fisik, tapi tidak diajari cara merawat batin. Kita diajari bertahan, bukan merasakan. Akibatnya, emosi yang tak selesai menumpuk menjadi beban halus. Beban ini tidak terlihat, tapi beratnya melebihi karung semen. Sahabat, di usia ini kamu mungkin mulai bertanya, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu bukan tanda krisis, melainkan panggilan ruh. Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang jauh dari makna akan selalu gelisah, meski dikelilingi kenyamanan. Tubuhmu bisa disiplin, pikiranmu bisa cerdas, tapi tanpa keselarasan jiwa dan ruh, hidup terasa seperti berjalan melawan arus yang tak terlihat. Sahabatku, ada saatnya kamu merasa sudah melakukan hal yang benar, tapi hasilnya tetap kosong. Bekerja keras, berbuat baik, menahan diri, namun ada rasa hampa yang tak kunjung pergi. Ini bukan karena kamu kurang bersyukur, melainkan karena hidupmu berjalan tanpa kehadiran utuh dirimu sendiri. Ruh butuh ruang untuk bernapas, bukan sekadar ritual, tapi kesadaran. Ketika ruh terabaikan, jiwa menjadi lelah, dan tubuh menjadi tempat penampungan terakhir. Jika kamu merasa tersentuh di bagian ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang masih hidup, masih ingin diselamatkan. Hidup yang terasa berat bukan musuh, sahabat, melainkan pesan. Pesan agar kamu berhenti sebentar, menurunkan beban, dan menyelaraskan kembali tubuh, jiwa, dan ruh. Kamu tidak perlu mengubah segalanya hari ini. Cukup mulai dengan jujur pada diri sendiri. Lelahmu berasal dari mana? Dari tubuh atau dari jiwa yang terlalu lama dipendam? Ketika kesadaran mulai hadir, beban yang sama akan terasa berbeda. Tidak selalu hilang, tapi menjadi lebih ringan, karena kamu tidak lagi melawannya sendirian. Ada yang maha mengatur, yang bekerja dalam sunyi. Dan ketika kamu tunduk dengan sadar, hidup pelan-pelan menemukan ritmenya kembali, seperti napas yang akhirnya kembali teratur. Sahabat, di titik ini kita perlu jujur lebih dalam. Banyak beban hidup bukan datang dari luar, tapi dari perlawanan batin yang tak kamu sadari. Kamu ingin terlihat kuat, ingin dianggap mampu, ingin tetap berguna. Keinginan itu terlihat mulia, namun diam-diam menekan jiwa. Jiwa yang terus dipaksa akan mencari jalan keluar, dan tubuhlah yang sering dipilih sebagai pintu darurat.
maka muncullah rasa berat tanpa sebab jelas. Ini bukan kegagalan iman, bukan pula kelemahan mental. Ini sinyal bahwa kamu terlalu lama hidup dari tuntutan, bukan dari kesadaran. Ruh bekerja dalam keheningan, sahabatku. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi ketika diabaikan, ia menarik energinya perlahan. Hidup tetap berjalan, namun terasa hambar, seperti mesin yang hidup tanpa oli. Kamu masih bergerak, tapi setiap langkah terasa mengikis dirimu sendiri. Kamu rasa selama ini sudah mengenal dirimu? Sahabat, seringkali yang kita kenal hanyalah peran. Peran sebagai orang tua, pasangan, pencari nafkah, atau anak yang harus berbakti. Semua itu penting, tapi bukan inti. Ketika peran mengambil alih identitas, jiwa kehilangan rumahnya. Disitulah kelelahan eksistensial muncul. Kamu merasa harus terus ada, terus memberi, tanpa tahu kapan boleh berhenti. Ruh sejatinya tidak menuntut, ia hanya mengajak selaras. Namun dunia mengajarkan sebaliknya. Bergerak terus, kejar terus, tahan terus. Akibatnya batin menjadi kaku. Rumi pernah berbisik lewat kata-katanya, luka adalah tempat cahaya masuk. Sahabatku, mungkin rasa berat ini adalah retakan yang dibutuhkan agar cahaya kesadaran bisa masuk ke dalam dirimu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melembutkan. Sahabat, mari kita lihat tubuh dengan cara yang lebih jujur. Tubuh bukan sekadar daging dan tulang, ia adalah penerjemah batin. Apa yang tak sanggup kamu ucapkan, tubuh yang mengekspresikan. Emosi yang ditekan menjadi ketegangan, pikiran yang berlarut menjadi kelelahan, luka batin yang lama menjadi keluhan fisik. Ini bukan mistik yang mengawang, ini logika kehidupan yang sering diabaikan. Ketika jiwa tak diberi ruang, energi hidup menyempit. Kamu jadi mudah lelah meski tidak banyak bergerak. Mudah bosan meski banyak pencapaian. Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati yang tertutup akan kehilangan rasa hidup. Sahabatku, tubuhmu mungkin sehat secara medis, tapi apakah ia sedang menanggung beban yang bukan bagiannya? Jika iya, wajar bila hidup terasa berat, meski tampak baik-baik saja. Di akar terdalamnya, sahabat, berat hidup sering muncul karena jarak dengan sang sumber, bukan jarak fisik, melainkan jarak kesadaran. Kamu masih berdoa, masih menjalani kewajiban, tapi hatimu sibuk menilai, membandingkan, dan mengkhawatirkan. Ruh hanya hadir saat kamu hadir sepenuhnya. Saat kamu berhenti sejenak dari kejaran pikiran, saat kamu mengakui keterbatasan dengan rendah hati. Tunduk bukan berarti kalah, melainkan selaras. Ketika kamu berhenti mengatur segalanya, hidup justru menemukan keteraturannya sendiri. Lao Tzu berkata, dengan melepaskan, kamu menjadi utuh. Sahabatku, mungkin selama ini kamu terlalu menggenggam. Bukan dunia yang membuat berat, tapi genggaman batin yang tak mau longgar. Dan ruh menunggu momen itu, momen saat kamu berani melepaskan dengan sadar. Jika sampai di sini hatimu terasa hangat sekaligus perih, itu tanda kesadaran mulai bekerja. Sahabat, kamu tidak diminta menjadi orang baru. Kamu hanya diajak kembali menjadi dirimu yang utuh. Ketika tubuh, jiwa, dan ruh berada di satu garis, hidup yang sama akan terasa berbeda. Masalah belum tentu hilang, tapi beban berkurang, karena kamu tidak lagi memikulnya dengan ego, melainkan dengan kepercayaan. Hidup tidak pernah bermaksud menghukummu. Ia sedang mendidik dengan cara yang paling personal. Setiap rasa berat adalah undangan untuk pulang. Pulang ke napas yang sadar, ke hati yang jujur, ke ruh yang tunduk. Dari sana, kekuatan sejati lahir, bukan kekuatan untuk melawan hidup, tapi kekuatan untuk berjalan bersamanya. Dan di titik itu, sahabatku, hidup mulai terasa lebih ringan, meski jalannya tetap sama. Sahabat, di fase hidup ini kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang diperlambat. Hidup terasa berat bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu diminta berjalan dengan kesadaran baru. Selama ini kamu berlari mengejar hasil, pengakuan, dan rasa aman, tapi lupa merasakan langkah itu sendiri. Ketika kesadaran hadir, kamu mulai melihat bahwa banyak beban berasal dari harapan yang tak perlu. Kamu ingin segalanya berjalan sesuai rencana, padahal hidup bekerja dengan cara yang lebih bijaksana dari logika manusia. Ruh tidak meminta kamu memahami segalanya, ia hanya mengajakmu percaya.
Percaya bahwa setiap fase membawa pelajaran yang tepat. Saat kamu berhenti bertanya kapan selesai dan mulai bertanya apa yang ingin diajarkan, disitulah makna muncul. Sahabatku, makna tidak menghilangkan masalah, tapi membuatmu cukup kuat untuk menggendongnya tanpa hancur. Kamu mungkin mulai menyadari sekarang, sahabat, bahwa hidup bukan tentang memperbaiki diri tanpa henti, melainkan tentang berani hadir utuh dalam proses menjadi. Menjadi di sini bukan berarti berubah menjadi sosok ideal versi pikiran, tapi menjadi manusia yang selaras dengan dirinya sendiri. Menjadi yang mau jujur saat lelah, mau mengakui batas tanpa merasa gagal, dan mau berjalan tanpa harus selalu tahu jawabannya. Tubuhmu bukan musuh, ia hanya kelelahan menanggung emosi yang terlalu lama ditahan. Jiwamu bukan rapuh, ia hanya butuh ruang untuk bernapas tanpa dituntut kuat terus-menerus. Dan ruhmu tidak pernah pergi, ia menunggu saat kamu berhenti mengatur segalanya dan mulai percaya. Inilah proses menjadi hadir, selaras, dan tunduk dengan sadar. Rumi pernah berkata, di luar benar dan salah, ada sebuah ladang. Sahabatku, mungkin ladang itu adalah momen ketika kamu berhenti melawan dirimu sendiri dan mulai hidup dari kesadaran yang lembut. Sahabat, jangan terburu-buru ingin sembuh sepenuhnya. Penyembuhan bukan lomba, melainkan pertemanan dengan diri sendiri. Ada hari kamu kuat, ada hari kamu lelah, dan itu manusiawi. Yang membuat hidup terasa berat bukan naik turunnya emosi, tapi penolakan terhadapnya. Ketika kamu mengizinkan dirimu merasa tanpa mengutuk, energi hidup mulai mengalir kembali. Tubuh pun perlahan melepas ketegangannya. Jiwa merasa aman. Ruh merasa diundang pulang. Di titik ini kamu tidak lagi menuntut hidup untuk berubah, karena kamu sudah berubah cara hadir di dalamnya. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi menguasai batin. Kamu mulai berjalan dengan irama yang lebih selaras. Dan dari sana muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang lahir dari tunduk, bukan menyerah, kepada Yang Maha Mengatur. Sahabatku, sebelum kita menutup perjumpaan ini, izinkan aku mendoakanmu. Semoga tubuhmu diberi kekuatan tanpa harus menanggung beban yang bukan miliknya. Semoga jiwamu diberi kelembutan untuk memaafkan diri sendiri. Dan semoga ruhmu selalu terhubung dengan cahaya petunjuknya. Jika kamu merasa konten ini menggetarkan sesuatu di dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda hadirnya kesadaran. Subscribe agar kita bisa berjalan bersama lebih jauh. Simpan video ini, sahabat, karena ada fase hidup di mana kamu perlu diingatkan kembali. Dan ingat satu kalimat nyeleneh ini, hidup itu seperti sandal jepit, semakin kamu genggam erat, semakin cepat putus. Tapi kalau kamu pakai dengan santai, justru mengantarmu sampai tujuan. Tersenyumlah, sahabatku, kamu sedang belajar hidup dengan cara yang lebih jujur. Sahabat, hidup tidak meminta kamu sempurna. Hidup hanya meminta kamu hadir. Hadir dengan napas, dengan rasa, dengan kesadaran. Ketika tubuh, jiwa, dan ruh berjalan seiring, beban tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai guru. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak tertinggal. Kamu sedang tepat di tempat yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Jika hari ini masih terasa berat, jangan melawan. Dengarkan. Ada pesan lembut yang sedang disampaikan kehidupan kepadamu. Teruslah berjalan dengan hati yang tunduk dan pikiran yang jernih. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi teman di saat sunyi dan penguat di saat lelah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel, angkat berjiwa.